kan Hari Pers Pers Nasional. Seperti apa asal muasal kemunculan pers secara umum sehingga jurnalisme atau jurnalistik atau istilah apapun itu menjadi bias. Jadi kira-kira menurut Abang memaknai Iya. Hari Pers Nasional ini seperti apa ini, Bang? Tentu itu datang dari pendanaan yang besar, sifatnya korporat, tahu perusahaan ya, korporasi, kan begitu. Iya. Kalau di konteksnya, maka tentu semua kaidah pemberitaan pers, semua kaidah pemberitaan kegiatan-kegiatan berita berada pada pengelola kan begitu. Iya. Itu dulu. Nah, lalu kita berharap dari mana pers itu bisa mandiri, bisa betul-betul kuat. Pers yang betul-betul kuat adalah pers yang menjalankan misi jurnalisme. Siapa menjalankan misi jurnalisme? Ya orang-orang yang betul-betul paham tentang spirit jurnalis, sebuah penulisan pemikiran, berita-berita analitis yang baik, yang memiliki satu progres publik dan publik yang kuat, itu ya membuat pers kuat. Tidak kuat dikuatkan oleh modal, tetapi dikuatkan oleh ide-ide jurnalisme. Tapi kalau pers dia mengandalkan berita saja, tentu dia tidak punya kekuatan, karena berita pada prinsipnya hanya secara konvensional pada kaidah penulisannya yang berisi melalui satu kan sebatas itu. By time, artinya berita terjadi hari itu hari itu. Kalau jurnalisme dia betul-betul mengelola pikiran ide-ide tentang sebuah peristiwa kejadian yang memang memiliki kekuatan pemberitaan yang kuat, tetapi visi di jurnalisme atau sendiri memiliki visi yang kuat sehingga dia memberikan pengawasan terhadap sebuah kehadiran pers. Nah, itu bedanya pers dalam jurnalisme dan pers sebagai bentuk berita. Kalau saya memahami seperti itu, nah karena kalau kita menggunakan itu sebagai berita, dia akan tentu akan berhadapan secara langsung dengan sebuah peristiwa kekuasaan. Sementara kekuasaan itu adalah relasi modal dari pengelolaan pers itu sendiri. Gitu. Jadi kalau kita mencermati akar perjalanan panjang pers di Indonesia itu, mesin cetak itu sendiri jadi sebuah pemerintah kolonial faktanya di Indonesia. Nah, kita hadir di Indonesia, yang bisa mengakses pengelolaan itu adalah mereka-mereka yang memiliki kekuatan-kekuasaan. Tapi kenapa kemudian dia bisa besar? Karena mereka juga pada akhirnya membutuhkan pikiran-pikiran dari tokoh-tokoh itu menulis tentang pikiran mereka di media koran, media massa cetak yang hadir saat itu. Iya. Pikiran-pikiran itulah yang disebut dengan jurnalisme.
Yang kita tahu bahwa pers zaman itu dibesarkan untuk nasional, bukan dihasilkan oleh para wartawan yang hanya menulis berita per hari. Iya, iya, iya. Terkait. Nah, itu yang mengubah sebuah perubahan besar di Nusantara. Makanya dalam pandangan saya berpegang pada pers adalah sebenarnya potensinya adalah sebuah jurnalisme kalau dia mau sebagai kekuatan demokrasi. Tapi kalau kita lihat pers sebagai pemberitaan, ya kita tidak akan temukan sebagai kekuatan demokrasi. Pers sebagai kekuatan pengirim pesan saja, berikan pesan sehari atau pesan pemberitaan kepada publik. Karena berita kan juga tidak hanya mengbuka, tapi dia membakar semangat emosi membaca untuk melihat peristiwa saat itu. Dia tidak mengirim visi kepada publik, dia tidak mengirim visi kepada rakyat. Ya. Tapi coba Anda bayangkan dalam sejarah ketika para tokoh menulis, baik tokoh nasional maupun tokoh-tokoh agama, Soekarno, Hatta, Nasir, itu kan mereka menulis. Dan mereka menulis, kemudian mereka lah adalah jurnalis nasionalisme. Sehingga kita kenal betul pikiran-pikiran mereka. Semua di media cetak pemerintah kolonial tadi. Jadi orang-orang yang menulis itu bukan saja wartawan, jurnalis ya, tetapi publik yang partisipatif atau orang-orang yang loyal terhadap idenya, lalu dia menulis pikirannya di media. Itu yang tidak ada, dan hari ini itu yang tidak gitu oleh publik, kita melirik peristiwa setiap hari. Ada orang meninggal, jadi ada peristiwa selebriti dilirik, ada peristiwa kekuasaan ada gosip-gosip, ada gosip aib orang itu yang di trending topik kan. Trending topik. Jadi macet dibahas. Ya, macet jalan raya dibahas. Traffic light. Ya, kapal bocor, kapal tenggelam dilirik. Dan itu durasinya panjang. Iya, itu tidak salah. Tetapi itu tidak cukup memompa semangat kita untuk berbangsa dan bernegara, kira-kira. Iya. Tapi kalau kita jurnalisme yang hebat, dia akan memompa pikiran kita untuk berbangsa dan bernegara, dan kita berinteraksi yang berkualitas. Itu masalahnya di bangsa ini. Jadi orang memahami pers itu sebagai wartawan, bukan sebagai publik. Ada kekeliruan menurut saya. Jadi pers harus dipahami sebagai media publik, gitu kan? Bukan sekedar profesi wartawan. Nah, itu perlu harus kita lakukan. Kalau kita mau ingin pers go publik, pers adalah pilar demokrasi, kan begitu ya. Itu saya mau kasih selamat buat di hari pers itu semangat publiknya mana? Iya. Jadi kalau arah pers itu harus bagaimana mampu membuka wawasan publik atau mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, lalu artinya yang sempat menjadi kekhawatiran insan pers secara individu yang beraktivitas di dunia pers, itu tadi Abang sudah jelaskan sebagai wartawan,
yang harus dipahami adalah fungsi jurnalis tadi itu, bahwa setiap individu, setiap orang yang mampu mengeluarkan pikirannya itu sudah disebut jurnalisme. Itu berarti para pendiri bangsa dahulu itu, Bang, sudah kita harus sebut seperti itu ya. Artinya itu apa istilahnya, otentik, keaslian daripada pers kita dulu, atau seperti Ya, jadi pers itu adalah pers perjuangan nasional, ya kan gitu. Dia besar oleh sebuah pikiran-pikiran gerakan yang dibangun oleh tokoh gerakan itu sendiri nasional. Pers bangsa Indonesia itu lahir di situ. Nah, kita mau ucapkan selamat Hari Pers karena lahirnya banyak tokoh itu adalah sekaligus adalah pendiri bangsa, pendiri negara. Nah, kalau kita temukan pers di situ, tentu kita akan melihat pers sebagai sebuah kebutuhan bernegara kita. Iya. Tapi kalau kita lihat pers sebagai perusahaan bisnis, lain ceritanya. Nanti dia tidak memiliki etika publik, dia tidak memiliki muatan jurnalis yang mumpuni. Kita akan proses-proses kaidah-kaidah perusahaan yang saya sampaikan di awal tadi, kepatuhan kepada profesi. Padahal yang kita harapkan pers adalah mampu mengembangkan jurnalisme nasional. Iya. Yang memiliki dan begitu. Kalau begitu Bang, kita juga bisa mengambil suatu kesimpulan awal bahwa kekacauan bernegara kita, atau bukan kekacauan, istilahnya kejadian-kejadian situasi bernegara kita yang hari ini, misalnya seperti pers ini semakin ramai diperbincangkan dengan perubahan-perubahan tatanan kehidupan dari teknologi informasi, ini juga memberi sinyal bahwa pemimpin itu atau para pemimpin harusnya sudah teruji di dunia jurnalistik ini atau jurnalisme, apapun istilah di dalam istilah umum pers itu sendiri, sehingga mungkin di situ baru akan kita menemukan pemimpin yang sesungguhnya. Karena seperti yang Abang jelaskan tadi, awal mulanya kita berpers itu ditandai dari lahirnya para pemikir itu sendiri. Kalau menurut Abang, dengan adanya teknologi informasi sekarang ini, apakah perlu ada keresahan yang beraktivitas rutinitasnya di kegiatan yang istilah umumnya yang dipakai itu pers itu sendiri, atau seperti apa Bang? Jadi begini, dalam dunia politik, karena yang diucapkan itu adalah peristiwa dirinya, peristiwa politik, birokrasinya, bukan yang diucapkan itu gagasan politik, pikiran politik, atau pemikiran politik dari sang tokoh. Jadi publik tidak disuguhkan perdebatan pemikiran sang tokoh, tapi disuguhkan peristiwa kejadian birokrasi politik dari sang tokoh. Itu yang jadi masalah. Iya. Jadi ulasan tentang pikiran-pikiran bernegara secara besar itu tidak ditampilkan publik lewat media massa. Sekalipun ada IT kan cuma alat sama dengan mesin cetak tadi. Tapi yang kita melihat dari kehadiran IT adalah sejauh mana gagasan atau ide dari sang tokoh itu diperdebatkan di publik. Iya. Jadi itu juga lihat. Nah, makanya peristiwa-peristiwa politik itu tidak menjadi pembelajaran bagi publik, tetapi menjadi sebuah depresi publik.
Jadi orang menonton peristiwa politik itu orang semakin depresi, publik depresi, karena menunjukkan sebuah pertikaian individu atau kelompok yang tidak membuatkan sebuah rekonstruksi terhadap kehidupan bernegara kita. Nah, jurnalisme kita sering di situ. Iya. Nah, seluruh tokoh-tokoh politik, sebagian besar tokoh politik, dia tidak menulis sebuah kebangsaan, kenegaraan dalam suasana kebatinan dia sebagai seorang tokoh dalam sebuah peristiwa pasar politik yang dihendak menulis. Jadi dia menulis itu bukan kehendak otentiknya, tetapi dia menulis kehendak pasar, sehingga apa yang dia tampilkan itu kemudian dicurigai oleh publik ada motif lain. Nah, itu yang kemudian membuat orang tidak percaya kepada politik bicara soal di media soal kebutuhan politik bernegara. Orang menjadi apatis mendengar politisi bicara itu masalahnya. Nah, coba kalau seorang politisi menulis pikirannya di media atau mengucapkan pikiran di media, itu tidak diendal oleh pasar. Jadi dia punya momentum tersendiri yang dia desain tanpa orang mampu membaca bahwa dia punya motif politik. Nah, itu yang kita kering dalam suguhan tokoh-tokoh yang mau hadir satu konten idenya yang otentik dengan momentum yang baik. Nah, momentum yang dia ciptakan itu semua momentum yang dibangun oleh regulasi negara, sebuah peristiwa politik negara yang berujung pada perebutan kekuasaan atau untuk mencapai sesuatu kekuasaan baik legislatif maupun eksekutif maupun di badan-badan negara, badan-badan negara atau badan-badan swasta yang disediakan oleh negara. Di situ saya memahami, membaca. Jadi pers yang baik dalam konteks jurnalis itu adalah orang menyodorkan pikiran-pikiran yang otentik dengan momentumnya sendiri. Dia tidak hadir diembel-embeli oleh peristiwa politik bernegara atau momentum kekuasaan. Bagaimana tokoh-tokoh nasionalis dulu dia menulis pikirannya, dia tidak menunggu ada peristiwa regulasi pemilihan dan anggota Polkad lalu dia menulis pikirannya. Tidak. Dia menulis untuk kebebasan rakyat, untuk sebuah kemerdekaan, cita-cita kemerdekaan bernegara, cita-cita kemerdekaan bangsa. Jadi rakyat melihat pikirannya otentik, rakyat bela, semua membelanya, dan semua menerima manfaat dari pikirannya. Karena semangat itu muncul, semangat nasionalisme itu muncul dengan itu. Nah, itu yang sekarang ini kita tidak perlu temukan, kita tidak dapatkan lagi. Berkaitan dengan semangat nasionalisme, nah ini yang mungkin juga tidak mesti harus dilihat terpisah dengan pers, karena pers adalah tadi bagian dari terpenting untuk membangun demokrasi, dan semangat nasionalisme itu seperti apa itu Bang, keterkaitannya pers dengan semangat nasionalisme itu secara konkret, agar ini bisa sedikit menjadi bahan renungan kita semua. Ya, jadi apa yang saya mau atau pers yang memiliki politik, kedaulatan politik bernegara dan kedaulatan politik rakyat. Jadi para tokoh semua kalau dia mau menulis tentang tidak
maupun ide-ide besarnya, dia harus betul-betul mengerti tentang arah bernegara dan keadaan berbangsa kita. Nah, kalau dia menulis dengan semangat jurnalisme ini, betul-betul bisa menggugah publik. Jadi nasionalisme kita ini kan nasionalisme negara terkolonial atau negara ex jajahan. Jadi kita tidak punya kedaulatan penuh dalam pengelolaan negara dan berbangsa. Yang penuh, yang mengelola bernegara dan berbangsa itu adalah modal. Modal itu datang dari luar, dari asing, yang diimpor dari luar masuk ke dalam negeri, lalu itu dikelola bangsa, lalu kemudian kita kelihatan menjadi negara yang besar, gitu, kaya, negara maju. Jadi nasionalisme kita itu bersandar kepada modal. Modal siapa? Modal asing. Iya. Jadi bukan modal rakyat kita, bukan modal kita ini punya lahan, kita ini punya laut, tapi kita tidak punya modal untuk kelola. Yang punya modal itu asing. Jadi kita ini bangsa yang menjadi bangsa pengelola dari modal asing, kan begitu? Iya. Jadi kalau kita menulis tentang bangsa, tentang keadaan negara itu, kita harus letakkan dalam nasionalisme itu. Dari situ kita melihat sebuah spirit bernegara. Kalau enggak, nanti kita tulis tentang bernegara ini seperti perusahaan. Ini soal bisnis, itu ceritanya. Jadi bukan soal nasionalisme lagi, tapi soal bisnis to bisnis, macam seperti kita ucapan presiden. Iya. Jadi akhirnya yang lahir bukan produk nasionalisme, produk sebuah produk ekonomi, produk politik, perusahaan, produk sosial Indonesia. Nah, itu harus bisa dibedakan. Nah, kita tidak ada di spektrum itu. Sekalipun kita sudah merdeka 75 tahun, kita harus sadar bahwa kita belum mandiri dalam membangun bangsa dan negara. Oke. Itu yang harus dihadirkan dalam tulisan jurnalisme, dihadirkan dalam pers nasional. Saya di situ, contoh. Jadi apa kaitannya? Ya, menghadirkan ketidakmandirian bangsa dalam tulisan jurnalisme itu, sehingga orang mengerti, rakyat Indonesia mengerti bahwa kita itu belum mandiri bernegara, mandiri berbangsa, kan itu. Dan itu harus menjadi ruh dari pers nasional kita. Ya, tuh. Nah, saya kira untuk segmen pertama ini, Bang, supaya juga menjadi menarik untuk kita lanjutkan segmen berikutnya. Kesimpulan kita soal pers itu tadi, bahwa harus kembali memahami asal muasal lahirnya pers di Nusantara ini. Lalu kita harapkan pers ini ruhnya adalah ruh nasionalisme, sehingga bisa bergerak untuk mewujudkan cita-cita berbangsa kita yang berdaulat, kemudian bisa menjadi negara adil dan makmur. Jadi Bang, untuk segmen ini saya kira nanti segmen berikutnya kita coba lebih mendalami lagi soal nasionalisme, termasuk inti-inti sampai ke titik-titik yang terdalamnya. Soal Hari Pers, mungkin sebagai penutup Abang bisa menyampaikan sebagaimana Hari Pers, seperti apa harusnya Hari Pers ini dimaknai.
saya memang harus akui bahwa pers kita hari ini kan sudah berada dalam domain kekuasaan, karena memang dia mengikuti karakter negara yang memang kuat pada karakter modal uang dan modal mesin. Jadi dia bukan kuat dalam karakter modal rakyat. Iya. Jadi kita berharap pers hari ini dan ke depan dia bisa menemukan jati dirinya dengan mengelola isu-isu kebangsaan yang kuat. Nah, itu masih hari ini dan ke depan. Karena dunia tetap dibenturkan dengan logika negara kuat dan negara maju. Apapun perubahan dunia, tetap kita secara sejarah, Mahkamah Sejarah telah menetapkan bahwa Indonesia ini negara eks-koloni, kira-kira negara yang hidup Dan modal yang lebih kuat. dan Nah, pers kita harus itu. ya Itu ya catatan saya. Karena keberpihakannya terhadap rakyat ini, supaya dia perlahan ke depan lebih percaya diri kan. Jadi mental koloni itu tidak mudah berhadapan dengan bermental yang menjajah, yang sudah memang punya mental kolonial. iya Nah, iya jangan lupa bahwa itu yang harus menjadi kajian pers kita, bukan kajian bisnisnya saja. Jadi Iya. saya berharap pers itu pada keberpihakan bangsanya lewat penelusuran yang jauh. Gimana jati diri bangsa, jati diri rakyat. Nah, itu yang pers harus hadir itu. Sehingga pers menjadi jati dirinya, pers nasional. Itu saya iya. saran saya, pikiran saya bagi pers nasional untuk menyemangati Hari Pers Nasional. Ya. Oke Bang, saya kira saya pun mendapatkan sedikit pencerahan soal pers. Saya hanya membayangkan seperti yang Abang jelaskan dulu, misalnya secara perusahaan pers ini dimiliki oleh penjajah, tetapi hebatnya para pendiri bangsa hadir dengan kemerdekaan pers di dalam dirinya, mengeluarkan Ya, pikirannya. Saya kira di sana. Ah, pikirannya sehingga ya. kita bisa merdeka. Jadi, Kan? jadi harapan kita Hari Pers ini menjadi momentum untuk memerdekakan diri dulu. Dengan begitu mungkin satu langkah ada harapan negara ini untuk menuju kemerdekaan Iya. sejati. Betul. Oke, saya kira Bang, ini sudah sangat menarik. Dalam segmen berikutnya kita coba untuk mengupas tuntas soal nasionalisme. Nanti disambung lagi Bang, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.